Shalom, nama saya Anto, CGL C07. Pembacaan tentang Yusuf dengan Firaun memohon untuk Yakub dan saudara-saudaranya tinggal di tanah Gosyen. Yusuf tidak melupakan masa lalunya dan tidak melupakan keluarganya. Dari mana Yusuf berasal dan sampai Yusuf berada di tanah Mesir. Yusuf tahu arti tentang menempatkan diri. Jadi kita harus tahu bagaimana cara kita menempatkan diri. God bless you. Shalom, saya Feni dari CGC05. Dalam Kejadian 45 ini, Yusuf memilih untuk mengampuni dan berdamai dengan saudara-saudaranya. Sikap hati yang benar ini justru membawa Yusuf dapat memahami rancangan Allah atas hidupnya. Dengan mengabaikan ego yang ada, seharusnya bisa saja Yusuf itu memilih untuk membalas dendam. Tapi dia memilih untuk mengampuni dan justru bersyukur dengan percaya bahwa semua ini adalah rancangan Allah yang membawa semuanya itu indah pada waktunya. Sebagai orang Kristen, sudah seharusnya kita itu memiliki kehidupan dan sikap yang berkualitas seperti Yusuf, di mana saat kita mengalami pergumulan yang berat, mungkin dunia bisa menghimpit kita atau perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari orang-orang sekitar kita. Tapi percayalah, jika Tuhan izinkan semua itu terjadi, pasti Tuhan itu merancangkan sesuatu yang indah, suatu rancangan yang indah di masa depan kita. Sekian rema yang saya dapat, dan Tuhan Yesus memberkati. Back again to the Living Bible. Shalom, saya Adi. Shalom, saya Bunga. Dan kami dari CGC 191. Kami berdua sangat terberkati oleh program The Living Bible Ada Apa Dengan Yusuf. Karena menurut saya Yusuf adalah tokoh yang sangat fenomenal. Saya sangat belajar banyak dari tokoh Yusuf ini, terutama dalam hal 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan ya. Apalagi di masa-masa pandemi ini, kita sekarang berada di dalam 7 tahun kelaparan ini ya. Dan sewaktu di masa 7 tahun kelimpahan, Yusuf benar-benar mengisi penuh lumbungnya. Dan buat teman-teman yang lumbungnya penuh, jangan lupa membuka lumbung dan membagikan kepada teman-teman yang lain. God bless you, bye. Saya Santi dari CGC 265. Saya sangat diberkati mengikuti program The Living Bible ini. Firman yang saya baca tidak sekedar kata-kata atau sejarah, tapi sungguh firman itu hidup, berkuasa, memulihkan hubungan saya, memberkati saya, membersihkan karakter saya. So ayo teman-teman, mari berikan respon hati yang taat, haus dan lapar akan firman-Nya, sehingga kalian pun mengalami realita dan hadirat Tuhan menjadi nyata atas hidup kalian. Hai, nama saya Citra, saya dari C124. Saya mau bersaksi mengenai The Living Bible tentang Yusuf, di mana dengan karakter Yusuf ini saya belajar tentang roh yang takut akan Tuhan dari seorang Yusuf. Dan juga saya melihat bahwa saya belajar sih bagaimana seorang Yusuf ini orangnya bukan self-centered, tapi dia begitu memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Itu yang membuat saya sangat diberkati bahwa hidup kita hanya bukan buat diri kita sendiri, tapi hidup kita adalah untuk Tuhan dan sesama kita. Jadi saya ajak yang belum ikut The Living Bible, yuk ikutan The Living Bible, kami pasti akan memberkati kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, lewat The Living Bible seri Ada Apa Dengan Yusuf, saya mendapatkan banyak hal. Yang terutama adalah sikap dan hati Yusuf yang memusatkan semua hal kepada Tuhan, terlepas dari semua kemalangan yang dialaminya. Lewat The Living Bible ini saya belajar mendalami setiap firman Tuhan. Ada juga pertanyaan yang membantu kita untuk merenungkan lagi pesan Tuhan lewat ayat-ayat firman Tuhan tersebut. Yuk, tetap semangat dan setia membaca firman Tuhan sehingga kita semakin bertumbuh. God bless you. We're thankful with the work of the Holy Spirit, the wonderful work of the Holy Spirit. There's a lot of testimony through the Living Bible that we have gone through together. The work of the Holy Spirit is remarkable. We never thought about this, but yet it happened in the life of the Connect Group members. They experience miracles, experience the promise of the Lord, and there are character changes that happen as well. With the work of the Holy Spirit, it gives Rema and revelation that is wonderful through the templates that
we have done it in different languages from Chinese, Germany, France, and Japanese, Korean, and even Javanese, and English too. Remarkable is the work of the Holy Spirit. We believe that the Living Bible will make every one of us know God's more, love God's more, and get close and cling to Him. And next, we will learn about Moses. Moses is someone that started with a failure, yet God was able to use him again. It seems like he changed career 2 times, yet God was able to use him. God was remarkable in his life that he experienced miracle after miracles, and God was able to give the second chance to those who fail, and God still anoint amazingly. Moses is someone that become a leader, which make a lot of people's life change, turning to God. And age is not a factor. He's able to be used by God remarkably, and I believe that you will be blessed when we learn about Moses. And I believe it too, that you will be amazed when you read the Living Bible series about Moses. You will be in awe with our God that is marvelous, that his work is great, his miracle is great in loving his people, with the people, and fulfilling the promises that was given to Abraham, Isaac, and Jacob, and to all of you. And we will start the series What's with Moses from 21st of October until the 3rd of November. I believe that all of you will enjoy the Living Bibles with the Moses series, because we will learn, we will dissect the Bible starting from the birth of Moses until Moses give it to the next generation. Let us read it together in Living Bible, What's with Moses. God bless you. Kami datang ke hadirat-Mu, bawa segenap hatiku, Tuhan, ke takhta-Mu. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more, I'll bring you more than the song, for the song in itself is not what you have required. Ooh, you search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm
I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Lord, King of endless, King of endless world. No one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more. I'll bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper within. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back, I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Lord. It's all about you, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. It's all about you, God. Thank you for your mercy, Lord. Thank you for your It's all about you, God. It's all about you, Lord, that I worship. Everything it's all about you, God. It's all about you, nothing else in our heart. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. Sing it. It's all about you. It's all about you. When it's all about you. Angkat kedua tanganmu, katakan. It's all about you. It's all about you. Oh, when it's all about you, Jesus. It's all about you.
about you. When it's all about you, I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Lord. Oh, I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, Lord, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. You're looking into my heart. You're looking into my heart. Into my heart. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart. Into my heart. When it's all about you, Jesus. It's all about you. Semuanya tentang segala yang kami miliki. Kami mau Tuhan, kami mau tenggelam di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Kami mau datang dengan penuh sembah syukur kami. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything that you have done for me. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord.
saat indah, saat indah. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa kami, Tuhan. Bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mana hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Oh, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kata lebih sungguh lagi, hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu Tuhan. Oh, oh, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kata lebih tinggi lagi, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kalau kedua tanganmu di dada, katakan, hadirat-Mu Tuhan. Dirasakan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu tinggal diam dalam bait-Mu,
bawa setiap kami Tuhan untuk masuk lebih dalam menikmati hadirat-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa hati kami. Jamah setiap kami Tuhan. Kami merindukan Engkau. Kami merindukan Engkau lebih lagi Tuhan. Mari bawa setiap kami masuk menikmati hadirat. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Mari sama-sama kita katakan satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari angkat suaramu, katakan lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam Tuhan, lebih dalam lagi
Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yes, Lord. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, kami menyembah Tuhan. Kau yang layak. Your presence fills this place, oh God. Kami agungkan Tuhan, lebih dari segalanya. Kami rindukan Tuhan, lebih dari segalanya. Kami rindukan Mari angkat hati kita menyembah. Mari angkat hati kita menyembah. Oh Tuhan, kami rindu lebih lagi. Kau membasuh setiap hati kami, ya Tuhan. Kau berkenan untuk kami temui. Kau berkenan untuk kami temui Tuhan. Seperti Engkau, seperti Engkau, kami menyembah. Tiada yang seperti Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib
Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Dengan segenap hatimu katakan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Kau ajaib, ajaib dan mulia. Kau mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan segala pujian, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Only your name that I worship, Lord. Ya Engkau yang Only you that we love. kami rindu untuk kembali pada We kasih long kami to yang return to pertama our first kepada love towards you. And hari today ini kami benar-benar mau we datang come kembali before dan you and mengingat remember betapa terpananya, betapa how terpesonanya kami mesmerized akan we Engkau. are about you. Engkau begitu luar biasa, You are Engkau truly begitu beautiful, indah, you are Engkau truly begitu mulia, glorious, Engkau you begitu are so powerful, Engkau begitu terang. you are bagi so wondrous. kami. Just love you. Biarlah malam Let hari this ini evening merupakan luapan become the exact time emosi, to luapan express our emotion, yang paling the dalam dari deepest hati kami, expressions of our heart, betapa kami that we love you. Thank you, Father. Bentar lagi kami mau mendengarkan I want to sedikit listen firman to the Word of God. Tuhan. Kami makin ingin mengerti apa We artinya want kasih to Bapa. understand what is the Kami first nggak mau love. kelewatan, kami mau tetap berada di dalam We kasih want to Bapa. stay in your love. Terima Thank you, kasih. Father. Hanya In the di name dalam of nama Yesus Jesus. kami berdoa. Amen. Amin. Malam This hari evening, ini, sebenarnya saya nggak pingin uh, berhenti. actually, I don't want to stop. Merupakan suatu This is an kehormatan honor saya bisa to menyembah bersama dengan worship together with the pemuji-pemuji dan psalmists, with the penyembah-penyembah yang worshippers dengan hati who yang truly tulus. worship God with a sincere heart. Saya mengajak kita We semua invite juga you menyembah seperti itu. to worship together. But Tapi firman Tuhan tetap mau the mengajarkan sermon, sesuatu the Word of malam God hari ini. must be delivered, and we Di can Wahyu learn 2 something. ayat 4 In dikatakan demikian. Second Revelation Namun chapter demikian, 2, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan for you have kasihmu lived yang semula. your first love toward me. Kasih The mula-mula first itu love sangat is truly dihargai sehingga appreciated di Wahyu even in the sampai di books of Revelation. It's warning, warned diperingatkan. Jika engkau that you meninggalkan kasih live mula-mula, the first love of God. Tuhan Yesus, Roh Kudus itu mencela Holy kita. Spirit and God rebuked Kasih us for mula-mula that, itu berharga. because the first love is so precious before God. Bahkan di ayat In the 5 first dikatakan 5, it demikian. is mentioned, Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jika kita meninggalkan remember kasih therefore mula-mula, from where you have kita fallen, itu berarti kita itu kondisi meaning hati the kita conditions itu of our jatuh. heart is so down and low. Alkitab The bahkan Bible berkata, say, "Bertobatlah, repent,
Dan lakukanlah lagi apa yang semula and engkau do lakukan. the first works Untuk kembali ke to kasih return to mula-mula. the first love. Alkitab The Bible mencatatnya, says, repent. bertobatlah. Berarti Meaning, jika kita if keluar dari we kasih mula-mula, go out from the love of God, from the first sepertinya love, kita sudah putus it's like hubungan. we sever our bond Tuhan with Yesus Christ. minta And, kita kembali ke and dalam our pertobatan. Lord Berarti Jesus Christ pertobatan invite itu you back to sebenarnya repentance. bukan masalah Repentance is not peraturan about agamawi. ritual, religious Ternyata pertobatan ritual. itu Repentance sikap hati is kita. heart attitude Saat kita when mengasihi you dia, love Him. itulah pertobatan. Makanya Tuhan itu selalu mencari That's why kasih mula-mula. Lord Sebenarnya Jesus menjaga always seek hubungan for kita the dengan big Tuhan itu beginnings of love, kita selalu ingat the first kembali love. pada kasih mula-mula. Jika kita mulai merasa When you feel, menjauh, if you feel that mulai you tawar, feel bitter, kering, or you feel kita you berkata, don't feel "Bertobatlah, God any longer. kembali, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Repent and do the first works, Jika tidak demikian, or else aku I akan will datang come to you kepadamu dan quickly aku and akan remove ambil your bagian lampstand from its place dari unless tempat you ini, repent. jikalau engkau tidak bertobat. Jika kita So tidak if you don't bertobat, repent, kaki Dian, the lampstand, itu which is artinya the Holy Kudus. Spirit, the Hadiratnya presence Roh of the Kudus Holy dalam kehidupan Spirit kita in semakin your hidup. Jika kita tidak bertobat, life Roh Kudus nanti jauh dari hidup. will start to Saya rindu feel kita nggak far ada yang away from you. dicabut I Roh pray Kudus. that Kami the Holy rindu Spirit will not ever be setiap taken kita from you. tetap berada dalam kasih mula-mula. So, Jadi gimana sebenarnya what apa is sih the kasih first mula-mula? love? Ada satu orang There's di one Alkitab person in the Bible, yang menurut saya bisa in my menjaga kasih opinion, mula-mulanya this itu person tidak able pernah to meninggalkan uh, kasih semulanya. maintain the Dari first love. awal sampai akhir dia tetap menjaga. He able Orang to itu do adalah that, Paulus. which is his name is Paul. Saya mau tunjukkan satu kejadian One event yang menangkap that bagaimana Paulus captured itu sampai akhir hidup. the events of Paul, how Tetap he menjaga kept kasih his mula-mulanya. love toward God. Dia itu tetap tidak pernah meninggalkan. He never left him. He never left those love. Kisah Rasul 26. Acts Ini menceritakan 26. kasih mula-mulanya This is Paulus, menceritakan bagaimana this is Paulus this itu tells apa yang dia lakukan what dan Paul bagaimana dia did tetap menjaganya sampai and how to keep it until the end. Di Kisah Rasul 26 ayat 12 dikatakan demikian. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Ini Paulus So Paul, dalam in a kondisi condition, di penjara, it was bahkan chained. sedang menghadapi sidang. Dia sedang berada di dalam tekanan yang He was besar under sekali. great Dia dituduh oppression. dan dia He was disidangkan dengan orang-orang put yang to paling trial tinggi, orang by yang paling the berkuasa, dan most mereka adalah powerful orang-orang yang person kalau over nggak there. cuek, mereka itu anti. Those people are Kristus. people that Mereka doesn't itu really anti care dengan about apapun yang dilakukan Christianity. oleh That's the least, Paulus. but Dia itu dilawan. or maybe Di they tengah-tengah hate tekanan. Christianity so much. Kau harus So you bayangkan, have to imagine that Paulus sedang diikat dengan Paul rantai. was bound Dia berjumpa and dengan pakaian yang sudah 2 tahun for dia 2 ditahan years, oleh Festus gubernurnya. 2 he's tahun been saya nggak chained. tahu bentuknya gimana. Memang dia ditaruh di istananya gubernur di Kaisarea yang indah sih The place was tempatnya, tapi beautiful. saya rasa ya nggak bisa But, seenak itu. Berarti dia tempatnya bajunya juga The bagus-bagus clothes banget. may not Sedangkan be yang dia that temui good, adalah Raja, but he met Raja with Agrippa. Kings of Agrippa, Dan King Agrippa. Semua besar pemimpin dia yang lain dengan gubernurnya itu orang There are Romawi, Romans, orang there are Yahudi, Jews, semua all the pembesarnya itu, leaders over there istana was yang there. indah sekali semuanya itu mengkilap, semuanya itu penuh dengan emas, dengan marmer, All the building was semuanya itu built kekayaan with the di most mana-mana. expensive material, Dikatakan bahkan di with things Kisah that Rasul 25 ayat unimaginable, 23. so beautiful. Pada keesokan harinya datanglah Agrippa dan Bernike So dengan segala Agrippa kebesaran. came Berarti with dengan Bernice. sengaja mau menunjukkan So the kejayaan. Bible want to tell us Petrus itu mau dibuat that kecil. um, Paulus Agrippa itu mau and dibuat Bernice kecil. so Agrippa wealthy, dan so Festus itu mau amazing. He menunjukkan want to show how kebesarannya. great Dunia they itu are, selalu mau menunjukkan and yet kebesarannya Paul di is hadapan just kita a mere semua yang person, mau membawa an anak. ordinary person. Di tengah-tengah segala sepertinya tekanan In the midst of the kejayaan, oppression, tengah-tengah dia sedang in the mengalami midst of that masalah, problem, dia dipenjara dan he was dituduh. chained and he was Apa yang he was menjadi accused. kekuatan dan apa yang menjadi What was the dasar, power apa yang that membuat sustained him? Paulus tetap berpegang? What was the power Ternyata itu adalah kasih mula-mula. that sustained him to do that? That's the first Kalau love. semua tekanan sudah menekan, If all the pressure secara fisik, ekonomi, crush you, sosial, semua maybe menekan. it's financial, Apa maybe yang it's your bisa health. engkau pegang?
yang dipegang maybe your seharusnya family. adalah kasih But the Bapa. one thing that you can Itu yang hold on to, dilakukan which is the Paulus. first love that you have for Ini God. kejadian adalah setelah 32 tahun This lebih event happened sejak this event happened after around 32 years after the first event he saw the light. That first love never worn out from his life. That's the basic of all things that he do over his ministry. This is the foundations of my life. It seems that so not matter, but he wants to show who he is. Paul is in this situation. Ketika aku sedang dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik. In my Ayat way 13, to tiba-tiba, Damascus, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di in a tengah jalan noonday, itu cahaya yang lebih I terang see daripada the light. cahaya matahari turun dari langit meliputi aku That dan light teman-teman blinded me. seperjalananku. Kasih mula-mula The bagi first love Paulus for itu apa? Paul Yang pertama, ini adalah perjumpaan. is the encounter with Christ. Perjumpaan dengan Tuhan itu di tengah hari bolong So, digambarkan oleh Paulus bahwa the encounter itu with siang God hari is just a bolong, berarti noonday. itu sinar So, matahari persis di the atas sun, dan the ini light ada of the sinar sun yang was lebih just terang daripada sinar matahari. there, Dan itu but the adalah Tuhan light of Yesus. God is way blinding Anda than apakah the pernah ya light of the sun. lampu? Coba sekarang saya rasa Anda di dalam I believe suatu that you are ruangan, in saya nebaknya. in a Anda melihat room. lampu yang paling terang You di can dalam see the ruangan. light. Lihat selama Just 5 menit. l- Coba. Ya, look nggak kelamaan. look 1 at menit. that lamp for Anda lihat. 1 minute and Habis then itu tutup mata. close your Coba eyes. lihat 1 menit ya. Kelamaan lah. 10 Just detik aja. take a look at 10 it detik. for 1, 2, 10 seconds. 3, 4, 5 detik aja. Tutup mata sekarang. Close your Masih eyes. kelihatan nggak? Kelihatan nggak? You Masih can still kelihatan see kan? it, right? Anda coba toleh-toleh kemana? Itu pasti masih ada di titik Anda itu di situ You masih can ada. Itu feel cahaya it. masih ada. Anda tahu nggak? Kalau Paulus So itu Paul melihat can cahaya see yang that lebih light terang dari matahari, Anda way sekarang aja kalau brighter than melihat the sun. matahari, mata Anda pasti If you buta. look Ini cahayanya jauh to the lebih sun terang dari sinar matahari. for a long time, Nggak you'll salah be waktu itu blinded. Paulus mengalaminya sampai And buta. on that Ada event, lagu yang Paul bisa was menjelaskan blinded because of that light. waktu dia itu berdiri, dia itu melihat I stand in awe of you. And there is a Ada song, lagunya. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Itulah yang That's dirasakan what oleh Paul Paulus. felt. Dia berdiri dengan tercengang He was standing karena ada before sinar God yang jauh lebih mulia, in lebih wonders, terang in daripada awe. sinar matahari. Sehingga nggak So it's salah. not wrong Karena kata-kata berikutnya adalah kami semua rebah when we ke all tanah. had fallen to the ground. Mereka melihat sesuatu yang lebih They besar saw dari something greater nature, than dari sinar matahari. the Mereka nggak brightest tahan, mereka langsung light rebah of ke tanah. nature. Dikatakan The di Bible Alkitab say, di pasal 9 kisah Acts Rasul chapter 9, 9, sampai matanya he buta, was yang melihat blinded. matahari aja buta, apalagi yang lebih terang dari Light that way Dia berdiri brighter in than the awe, sun. tercengang, He was in awe. terpana, terpesona. Kalau orang berjumpa A pertama kali person dengan when Tuhan, met itu with Christ muncul for the first banyak time, there was macam emosi all yang kind of muncul. emotion, all kind of Banyak expression. yang in awe There itu was terpesona, people will terpukau. stand in awe of Ada God. campuran It's takut, a heran, hormat, combination between takjub. fear Semua and kata-kata yang and overblown, awe. hiperbola itu gak bisa It's nyatakan just lagi. like explosion Sampai of emotion kebanyakan orang-orang that itu cannot bisa be described. bersujud. Petrus waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus langsung bersujud, They dia gak bisa tahan lagi. they fell to Musa the waktu ground berjumpa and dengan worship God, the the burning same like bush, dia nggak Moses. bisa lagi, dia lepaskan They saw sandal, dia God bersujud. through the burning bush. Kebanyakan They orang itu bersujud karena mereka take terpana, out his terpukul. sandals. Mereka tidak bisa berdiri They cannot stand. in awe of Jesus Christ. Paulus pun The juga same for Paul. 32 tahun yang 32 lalu, years. kami semua rebah He ke fell to tanah, the ground. dan aku mendengar And I satu heard one suara voice yang and mengatakan say kepadaku dalam in bahasa Hebrew, Ibrani, Saulus, Saul, Saul, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? why are you Sukar persecuting bagiku me? menendang kegalah rangsang.
It's hard for Anda you harus to kick mengerti against the bahwa goat. waktu engkau berjumpa dengan Tuhan, Tuhan itu When tahu you met siapa God, engkau. God Paulus knows dipanggil exactly who Saulus. you are. Berarti Paul was Tuhan called tahu Saul. apa masa lalu, separah apa masa He lalu. knows Dia how ikut how menghakimi bad is the Stefanus. Dia memenjarakan past of begitu Saul. banyak orang-orang yang He percaya put kepada Tuhan. Dia pernah believers to ikut jail. He membunuh killed orang-orang yang percaya. Stephen. Dia He was menganiaya. there. He tortured Dan Tuhan tahu. Anda harus mengerti. his Tuhan people, Yesus tahu. the believers. Cinta pertama Anda itu Anda harus So you have to Tuhan Yesus understand, menerima the Anda first love apa adanya. of you with God is God accept you. Anda nggak You perlu don't have malu, to Anda be nggak perlu bikin ashamed. You don't have to be shy, image yang like you are baru. creating a new image Tuhan before mengasihimu God. dengan image lamamu, dengan Saulus pun. Paulus itu sudah Paul- Tuhan, Paulus itu sudah Saul tetap was Tuhan. chosen by God. Masa lalunya tuh sejelek How bad, apapun, how Tuhan broken tetap menerima engkau. is your Dan past dari doesn't really sanalah matter. kita You harus have menyadari to bahwa realize kita ini seharusnya bertobat. Masa lalu kita that itu our jelek. past is not good. Saya rindunya Anda semua You have to sadar masa realize lalu Anda gak that ada no yang one is sempurna. perfect. Di hadapan Tuhan kita semua itu And before God, seperti kegelapan. Tuhan Yesus we itu are sinar equal. yang begitu And terang. God, Kita ini gelap. Lord Jesus, is the brightest light of all. Saulus atau Paulus itu buta. And that light can blind Dia selama anyone. 3 For hari 3 tidak days, makan, tidak minum. he was Dia fasting. cuma membayangkan masa Maybe lalunya he yang was salah. imagining Dia his merasa past, diri dahulu that adalah he is seorang a Farisi Pharisee. yang benar, tetapi But ternyata apparently, semua itu gelap. all things that he Dengan did was waktu so buta, dark. dia sampai nggak bisa He makan, couldn't dia eat. merasa semua ini All salah. things that I did was Semua ini wrong. percuma. Dia And he menyadari realized masa lalunya yang all jelek the dan bad things akhirnya that dia happened mengambil in the keputusan, past. "Aku harus mengubah ini. Aku I harus have to mengubah change my hidupku. life. I Aku have harus to mengubah change hidupku." my heart. Dikatakan ayat In 15, verse "Tetapi 15, aku menjawab, siapa engkau ya Tuhan?" Kata Tuhan, so "Akulah I said, Yesus "Who are you, yang Lord?" engkau And he aniaya. said, "I am Jesus Tetapi whom you are sekarang persecuting. bangunlah But dan rise and stand on your berdirilah. feet, for Aku I have menambahkan appeared diri to you kepadamu untuk for this menetapkan kau purpose, menjadi pelayan dan saksi to make you a minister tentang and segala witness sesuatu both yang of the telah kau things lihat which you have daripadaku, seen and of tentang apa things yang which akan I will yet kuperlihatkan reveal to kepadamu you. nanti." I will Jadi deliver saatnya you kita from harus the bangun Jewish people berdiri as well mencoba from the hidup kita Gentiles. mengubah It's a hati time kita. for us to change our heart. Kita pasti harus mengubahkan We masa have to lalu change kita our past. tidak baik. Dan akhirnya Tuhanlah And yang God menunjukkan will be the one who arah atau show you the visi vision or the yang baru. direction Dikatakan to go. engkau akan menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu You will yang be telah a kau minister lihat and a witness, both things daripadaku dan which tentang you have apa seen yang akan kuperlihatkan and of the things which I will kepadamu yet nanti. reveal. Berarti ini selama ini tidak pernah dilihat oleh Paulus dan ini diperlihatkan So now oleh Tuhan Paul Yesus. see Dia tunjukkan saat itu Tuhan Yesus Lord menunjukkan Jesus dirinya dan Tuhan reveal Yesus himself to menunjukkan Paul dia bakalan harus that jadi apa? he will Menjadi be a pelayan minister dan and a saksi. witness. Tiba-tiba seseorang Saulus yang sebenarnya masa lalu Saul, who had a very dark past, now received something new, a new direction. mendapatkan tujuan yang baru. Ada sampai ada And there lagu is a juga yang song menunjukkan ini ya, that can picture perubahan this. ini. For you've changed my life anew. For no word can express my gratitude. For you've changed my life to something beautiful. Now I live to glorify you. Ini yang dirasakan Paulus. This is what juga. Paul Dia felt. tahu masa lalunya yang nggak baik, dia diberikan The past- sesuatu tujuan yang baru. Tiba-tiba seseorang yang mestinya A person menganiaya diubah, dia that torturing the diberikan satu believers jabatan now, yang baru. a Engkau new pelayan dan title is saksi. given to him. He's a witness, he's a minister, a new vision. Dan sejak saat itu, From that day on, Paulus mengubah he kehidupannya. changed his Dia life. benar-benar menjalani, He truly leads his dia life menjalani, dia true. merencanakan He semua planned kehidupannya sampai everything. ada tiga Three misionari great besar yang dia missionaries. lakukan dengan menghabiskan waktu Almost hampir 30 30 years. tahunnya itu seluruh misionari hidup. He spent 30 years of his life to be a missionary. It's the way he lived, it changed. Lifestyle change. Cara semuanya Everything in the life of Paul becomes something new. dia benar-benar mengambil sesuatu yang He baru. truly adopts Kita something new. mula-mula itu bukan cuman ketemu Not only Tuhan dan to kau tetap see hidup God, hidupmu.
Cinta But mula-mula itu the mengubahkan first love seluruh truly kehidupanmu. Cara changed, pandang truly yang baru. changed your Dari yang vision, dulu yang salah, the way you yang see akan things. Tuhan akan terus akan menuntun engkau. Ada perubahan. There are dengan cinta changes. mula-mula itu. Itu start A yang new baru. start for you. Kau menjalani suatu kehidupan yang baru. Bahkan dikatakan di ayat 17, In the verse 17, I will deliver you from the Jewish people, as well as from the Gentiles to whom I now send you, to open their eyes in order to turn them from the darkness to the light. Tiba-tiba dia punya Now he tujuan yang has baru. new Hidupnya objective in his bukan life. lagi untuk His memenjarakan life is not to put the orang-orang believer in yang jails, bersalah, tetapi tiba-tiba tujuannya but his life adalah now untuk is to membuka mata open mereka, supaya their mereka eyes berbaring in dari order to turn kegelapan them dan from terang. darkness to light. Paulus mendapatkannya Paul sendiri. received Dia tahu this bahwa mandate itu from adalah- God. dia sudah melihat terang Now yang he lebih already terang saw daripada cahaya the matahari. light that Dia tahu dia brighter tidak membawa than terangnya. the Saya sun. rasa setelah After 30 30 tahun, years, dia begitu nutup when he mata, closed his eyes, dia ngelihat ke he atas look langit. up again Dia langsung and mengingat, remember I saya stand in tahu awe of you. ada nempel There is terbakar di belakang kornea matanya itu yang sudah masih There is terbakar one sampai image sekarang that he meskipun dia never sudah bisa melihat forgot. ternyata saya rasa dia tetap He melihat saw cahaya that Tuhan light. Yesus Kristus yang ada di He hidupnya. saw the light of Dan Christ. melihat dia lihat itu. Penglihatan That tidak vision bisa cannot be dilupakan. forgotten. Sekali Petrus melihatnya, dia tidak bisa tidak melihatnya. Once you see him, cannot you cannot unseen him. sekali engkau melihat cahaya Tuhan, kau nggak bisa sampai seumur hidup apapun kau akan You tetap will melihat. keep Di on titik seeing him terendah, in the tergelapmu. lowest Di saat point of your kapal karam life. dikatakan di Alkitab bahwa Paulus itu hidupnya di penjara, His life is not something beautiful. dipukulin, He is disesat, tortured. He was persecuted. He di experienced kapal karam 3 kali, capsizing. He ular. bit Kenapa kok by bisa? Kenapa kok snake, bisa? bitten. Semua itu karena ada satu titik di mana dia melihat cahaya. Because of that Setiap one kali dia encounter, mau every menutup time mata dan he merasa wanted to capek, close his eyes dia when he mau felt tired. merasa bahwa Oh Lord, semua ini why kepala. everything Dia is tutup so, mata, dia ngingat it Tuhan. seems useless. Dia berdiri And di then he hadapan stood Tuhan in the Yesus, presence of God. sinar yang begitu mulia, And nempel, then terbakar, that vision, dia the dibakar first di vision, titik yang terendah, tergelap. become Gimana? a constant reminder for him. Gara-gara itulah dia For bisa that, membawa semua lainnya yang merasa di dalam gelap, he can bring people dalam terang. who's in Karena di dalam darkness Paulus to see the light of Christ. selalu ada terang itu. Sekali perjumpaan itu Paulus selalu membawa terang. Since that encounter, Paul always bring light. Karena Paulus ke daerah manapun, dia Wherever he goes, mengguncangkan he kota. always Hidupnya mengubah shake that city satu up and down. kasih mula-mulanya Paulus. Bukan hanya itu, dikatakan He's also mentioned over there, di ayat verse 19, 19. sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu. Therefore, King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision. I like, karena ada kata-kata tidak pernah aku I tidak was not disobedient. taat atau tidak itu ternyata pilihan. So it means obedience Tinggalkan atau is a tidak, choice. mula-mula. Pilihan. Paulus 30 tahun setelah dia 30 berubah, years after he met Jesus, dia mengambil he took a keputusan decision. setiap Every kali time kata-katanya adalah tidak he will pernah not aku tidak taat. Berarti disobey. ada saat-saatnya It means there are dorongan things, untuk tidak there are times Ada where there are saat-saatnya ada urges tekanan to untuk tidak. drive him to Ada be saat-saat disobedient. begitu gelap That's so sehingga dark. kayaknya, Why kenapa do I harus have to hidup live seperti like ini? this? Ada saatnya tetapi But Paulus mengambil Paul keputusan took a decision kepada penglihatan yang dari from that surga. vision Tidak pernah that aku I taat. will Setiap kali never ada tekanan di disobey pemimpin, God. aku akan tetap taat. Setiap kali Every ada time there's a tekanan, pressure ada left and right, aku akan tetap taat. Setiap kali ada kegelapan yang every mengingat, time there is darkness in my yang life, memukulin akan menjauhin. Sepertinya ada some things tekanan, that will, kelaparan or yang membuat kamu salvations tidak that will tahan lagi. pull you away. Paulus sih, And Paul took a decision tidak to obey God. mungkin penglihatan Maybe kita our vision tidak may not sesederhana as seperti spectacular as Paul. Paulus adalah salah seorang yang dibuat menjadi contoh. Paul is model. one of many role Mustika models that we Rasa can mula-mula learn in itu the Bible. seperti itu. Tapi di Alkitab memang ditunjukkan bahwa nggak semua orang itu mendapatkan But the Bible penglihatan yang also dari surga shows sampai that buta. not all people Ada orang-orang receive yang this kayak kind of gitu, vision, tidak like pernah David. dijelaskan. He never Dia saw kasih this kind of keluarganya vision, kayak apa, tapi seluruh but his kehidupan life itu
itu sama dengan Paulus. has the same Seluruh essence kehidupannya as Paul. begitu dia mendapatkan When he sebuah received the kehidupannya first love, berubah. his Ada life dengan ciptaan baru, changed. tujuannya He has a baru, new dan vision, setiap kali new dia objective. mengambil keputusan Every untuk decision tetap that he taat, took is ada tekanan always dia to ambil obey keputusan God untuk tetap again and taat. again. Daud tidak sespektakuler David's experience may not as spectacular as Paul, taat pada kasih. but yet he obeyed God. Banyak orang itu yang berjumpaan dengan Tuhan yang nggak Because some people may not have spectacular encounter with Christ, apakah dia langsung berjumpa but dengan they Tuhan Yesus encounter hanya di jalan Christ. Damsyik itu? Sebenarnya Paulus pernah melihat sinar Tuhan Yesus itu melalui cerminan dari waktu Stefanus yang dilempari batu. Paul was the light that he encountered in his way to Damascus was not the first time he saw Jesus, but he also saw that light from the reflections of Stephen when he was about to die. Paulus ngelihat mukanya He Stefanus, saw ngelihat kok the bisa face ini, of ini kok bisa Stephen. sinar. It, Dilihatnya cuma it, sinarnya Tuhan it Yesus yang glowed. menyinari Stefanus. Dia sudah pernah He ngelihat saw bayangan the shadow of orang-orang Christ. yang terjemahan jamahannya The itu touch. hanya karena mendapat dari pancarannya orang lain. Banyak Many of us, kelihatannya dari many of us got touched by God just because of this kind of tidak pernah diceritakan experience. ketemu Tuhan apa enggak. Timotius mendapatkan sinarnya dari sinarnya Timothy Pantulannya received Tuhan Yesus the melalui light of kehidupan God Paulus. from Paul. Dari situ semua orang bisa melihat mestinya setiap And kita each one of jadi you ambasadornya Kristus. has to be the reflection of His light. Kata-kata the light of the world itu dua. Tuhan Yesus dikatakan Jesus the light of called the the light of Kita the pun world. disuruh disebut kita adalah And the we are light of also the world. called the Karena light of the world. kalau di dalam If kita God is in us, berarti kitalah yang it means menyinari that we orang lain di are sekitar the kita. light of the Makanya world. Paulus disuruhnya adalah engkau yang membawa mereka You are the one who will turn, yang dari gelap menuju will terang. open their eyes Kamu and yang turn membawa them from sekarang darkness. adalah Paulus, kita We yang are the Paul. We are the one who bring nggak mesti harus that ketemu light. seperti Paulus. Tetapi saya But I percaya believe kita mula-mula the first love, bisa dialami sama seperti yang dialami Paulus. Begitu engkau berjumpa, the moment he met with engkau him, kagum, entah itu mungkin kau mengalami mujizat, kau ditolong dari maybe kesembuhan, you are receiving a miracle from God, mendapatkan the, jamahan, receiving a touch. mungkin kau mendapatkan hikmat yang baru, Your bisnismu ditolong business was keluar helped dari by the hutang Lord. mungkin. Mungkin saat itu engkau pertama kali dapat Maybe the jamahan first Roh Kudus, time. mungkin berbahasa roh pertama kali. Mungkin itu pertama kali engkau The mendapatkan first time dari satu KKR in itu a perjumpaan you received it pertama. in a Engkau revival berdiri service. kagum pada Tuhan. Tapi saya But I percaya believe saat in itu that moment, engkau sadar masa lalumu sehingga your engkau past mengambil has to be keputusan, changed. aku mengubahnya. Dan saat itu engkau makin mengerti, saat mengubah itu engkau harus And then you engkau understand punya that you tujuan have a yang new baru. objective Engkau in dikatakan life. engkau harus You menjadi have to saksi be bagi Kristus. the witness for Engkau Christ. harus membawa You have orang to lain bring dari gelap people menuju from terang. the darkness to Engkau light. mengambil keputusan hidupmu diubahkan, seluruh Your kehidupanmu everything is diubahkan, engkau changed melayani Tuhan. by Dan God. akhirnya engkau mengambil And then keputusan you make a untuk decision selalu to always setia. love God in all things. Itulah That's the hasil first love. di Wahyu 4, Wahyu 2 ayat 1. Revelation chapter 2, verse 5. Bertobatlah dan lakukanlah Repent and do it again. apa yang semula, What you've done, what you did, sama seperti yang Paulus. just like what Paul did. Ingat Remember kepada your Tuhan, first encounter with God, kekaguman, that awe, keterpanaanmu terhadap Tuhan. that feeling, Ada yang that merasa damai, sensation. ada yang merasa sukacita, ada yang Some merasa people gembira, feel ada yang joyful, merasa some people kagum, ada yang merasa fear, takut, fear, afraid, takut kagum, in awe. Tapi kembalilah ke But sana. return back Hari ini to saya that point. rindunya kita semua kembali ke titik perjumpaan dengan Tuhan, sama seperti In that Paulus moment berjumpa where Paul met with dengan Tuhan Jesus Yesus di Damsyik. in his way to Damascus. Paulus selalu berjumpanya bukan di satu ruangan ibadah. He did not meet Paulus God sedang in berjalan a hall in tempat a yang church, terpencil, sepertinya tempat yang lagi a place gak ada that orang lain there's sekitar, no one mungkin else. ya ada cuma Maybe beberapa orang, only a cuman few keluarga people yang barengin, who went sama mungkin on ada that di journey depan, together with Paul. cuman ada beberapa orang. Ini mungkin jalan This is Damsyik. the road to Damascus. Ini saatnya engkau mengingat It's a kembali time for you to remember, dan kau lakukan kembali semua yang harus and kau you have to lakukan do it again. saat kau jumpa dan kasih Tuhan. Mari semua Let tundukkan us kepala. bow our head Saya rindu kita bersama-sama along
to remember this again. I long titik pertama that every one of dimana us kau to berjumpa remember denganku. that encounter with Christ. Saat The pertama first kau time kagum dengan you met with God. saat The pertama first engkau time mendapatkan you jamahan received dari that touch. saat pertama The engkau first time merasakan you kasih experienced Tuhan, His saat love. pertama sepertinya engkau When mendapatkan you received belayan that dari Bapa di surga. that Saat pertama engkau gentle mendapatkan stroke on your damai, saat head pertama by engkau God. dilepaskan The dari first time belenggu-belenggu dari you were iblis. freed Saat pertama by engkau that dilepaskan dari bondage. segala beban berat But dari the dunia first ini. time when you were freed from Saat all pertama those engkau berjumpa heavy, dengan Tuhan Yesus, He is Bapa yang mengasihi. Saat pertama engkau He's the King mendapatkan of sesuatu peace. yang jauh lebih besar dari masa Maybe lalumu yang your sebenarnya past was so dark and you are given engkau diberikan satu one tugas yang baru, engkau task. menyelamatkan banyak jiwa. When you felt Saat that pertama engkau merasa my bahwa life has a ada meaning, gunanya my hidupku. life is not Hidupku useless. ini nggak percuma, There is ada yang someone who mengasihiku loved me apa so adanya. much. Bila engkau hari ini Return back kembali to feel that. merasakannya, Remember kembali untuk where mengingat you bagaimana met engkau God. berjumpa dengan Tuhan Yesus. Let's bow our head and Semua tunduk kepalamu. sing this song. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Today, Hari ini saya rindu kita akan I long to bersama invite kembali. you back to your first love. Letakkan tanganmu dulu. And I pray that Hamba today berdoa. is a day Biarlah hari ini adalah hari seperti like Paul Paulus yang mengingat remember kembali the encounter with Christ. pergumulan dengan Tuhan. Today we return back Hari ini to kami the path kembali to ke Damascus, Damsyik kami masing-masing. whether Entah listening itu to the mendengarkan God's voice suara for the Tuhan first yang time, Entah understanding itu mengerti the ayat first Alkitab yang for the pertama, first time, entah itu jamahan or the touch of kasih God Tuhan for Yesus the yang first pertama, time, entah itu or pelepasan yang the pertama freedom dari that you Tuhan, receive entah from itu God for the mujizatmu yang first time, the pertama miracles that you dari ever received Biarlah for the engkau first semua time. berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus kembali. Like today, we have Biarlah faith, saat ini kami semua 2-3 beriman. people, 2-3 orang berkumpul saat ini and we kita ask in the name bersepakat of Jesus, you are there, Tuhan Lord Yesus Jesus. hadir In the name of dimanapun engkau Jesus, berada. Di dalam nama Tuhan Yesus this Kristus, very moment, saat ini juga just like what biarlah Paul seperti yang dialami experienced, oleh Paulus, engkau you will merasakan feel the presence of God. Engkau tahu bahwa engkau If this is the time, pada saat ini engkau if you mendengarkan, feel that, and if you engkau see sekarang this, sedang melihat acara I ini, believe kami percaya that you are engkau just like seperti Paul on that Saulus path waktu itu. to Damascus. sudah You've been ditemui met oleh Tuhan. with Christ. You've Engkau been dipilih chosen oleh by Tuhan. God. Dia He sudah knows tahu masa lalumu your kayak apa. past. He knows Dia how sudah tahu messed up is your sekacau apa, past. sejelek apa, dia Then he tetap chose to memilih meet engkau, you and menjumpai engkau, choose dan you. mau memakai kehidupanmu. He wants
to Engkau mau diutus, send mau you diubahkan for the kehidupannya glory of His untuk name. kemuliaan nama Today, Tuhan. Hari ini, biarlah meet engkau God, saat ini menjumpai the Allah amazing yang God that we have. luar biasa mengasihi. You will feel Kau His love. merasakan kasih-Nya You will Tuhan. feel His Kau touch. merasakan jamahannya. Biarlah Let your masa past, lalumu yang gelap itu kau serahkan pada Tuhan. let go of Lepaskan, your past, bertobatlah. and that Biarlah blinding light sinarnya will yang terang change itu your life. mengubahkan kehidupan. For your life being changed, Hidupmu sudah and from diubahkan. this day on, Dan mulai hari ini, be biarlah the engkau ambassadors menjadi of ambasador Christ. Kristus. You'll be the Engkau light of menjadi the world, sinar, wherever terang you are, dunia, dimanapun engkau berada. Karena because engkau you berada return to the first pada love kasih you have for Christ, saat ini juga. Biarlah and engkau receive the mendapatkan encounter from kehidupan Tuhan Christ. Yesus Kristus. In the name Terima saat ini. of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku
selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama kita katakan, Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan
selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Let's bow and pray. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Thank you, Lord. You are a Makasih, good Tuhan. God. Engkau Allah yang We begitu feel baik. your love Kami merasakan kasih. and we love you, Lord. We love you, We Lord. want to return to Kami mau remember kembali mengingat how great betapa your pengorbananmu itu begitu redemption berharga bagi kami. that you did for us. Kami mau mengingat betapa How hadiratmu real is begitu your nyata dan presence begitu in our luar life. biasa bagi kami. That you are the light of Engkau our lah yang path. menerangi jalanku. You Engkau lah are yang membuat the aku one who menjadi makes us hidup. alive. This is our declarations of faith. Ini deklarasi kami malam hari. Today, Kami mau we want to stay faithful to you, tetap setia mengikut Engkau, menjalani hidup kami to yang live baru di our bawah Engkau. new life together with you. We will never Kami gak leave akan meninggalkan the first love we kasih have yang for you. We murah-murah. love you so much. We love you so much. Lift both your hands and say Angkat to kedua God, tanganmu untuk mengatakan lift kepada your Tuhan. hand as well. Angkat kepalamu. Look up. We want to feel you, Itulah Lord. kami mau We want to merasakan feel the light of your love, cahaya kasih. Sinar the heat of panas, your love. titik Even in the tergelap. darkest moment of our Kami life, tetap tahu, Kau tetap we know that you menyertai. are there for us. Di titik Even though we terdalam, feel that we are alone, sepertinya sendirian pun, we know that Kau you tetap are menyertai. with me. You are my light You are of my light. life. You are my life. You are my life. Thank you, Lord. We love you. We love We you. give thanks to you. Terima pujian. We receive our worship. We love you, Lord We Jesus. love you. Jesus. Amen. We love you. 5,000. We love you. Bye. God bless you. God bless you. Shalom, saya Lita dari CGC 07. Rema yang saya dapatkan dari Kejadian 47 ayat 13 sampai 26 adalah seringkali orang lupa daratan jika sudah punya kekuasaan. Bahkan mereka kerap menyalahgunakan otoritas dengan menindas yang lemah. Namun Yusuf tidak demikian. Dia malah menunjukkan hal yang sebaliknya. Seorang penguasa dapat bertindak arif untuk menguntungkan rakyat dan juga negaranya. Ketika berada di puncak kekuasaan, Yusuf melakukan tugasnya dengan baik dan bijaksana. Dia menguntungkan Firaun, tetapi juga berbelas kasihan kepada rakyat. Rasa syukur rakyat membuktikan bahwa Yusuf dinilai melakukan kebajikan. Kita sebagai orang percaya harus mengerti bahwa Allah yang memberi kuasa. Karenanya, kita harus mempergunakannya dengan arif dan bijaksana. Di satu pihak, kita perlu bertindak agar menguntungkan negara, tetapi di pihak lain kita juga perlu memikirkan kesejahteraan rakyat. Thank you, God bless you. Shalom, saya Ming dari CGC 05. Hari ini saya mau menyampaikan rema yang saya dapat dari kitab Kejadian pasal yang ke-45. Di sini Yusuf akhirnya mengungkapkan identitas aslinya kepada saudara-saudaranya dan Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Dan di pasal ini juga terjadi rekonsiliasi keluarga yang besar dan mereka saling meminta maaf, mereka saling berpelukan, mereka saling tangis-tangisan, dan ini adalah akhir yang indah dari kisah pengkhianatan saudara-saudara Yusuf pada Yusuf, dan Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang bersalah pada dia. Dan kayaknya Tuhan itu berkenan dan mengingat-ingat kejadian ini, dan bahkan menjadi
inspirasi pada Tuhan Yesus, dan ini juga kayaknya terjadi lagi di eranya Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia ini. Jadi mirip-mirip dan kayak dinapaktilasi oleh Tuhan Yesus dan ditiru kisahnya oleh Tuhan Yesus, mirip-mirip. Dan saudara-saudara lakinya Yusuf itu 12 orang banyaknya, murid Tuhan Yesus juga 12 orang. Salah satu dari mereka sama-sama mengkhianati mereka. Kalau di kubunya Yusuf, yang mengkhianati adalah Yehuda yang berinisiatif untuk menjual Yusuf adalah Yehuda, dan murid Tuhan Yesus yang mengkhianati adalah Yudas Iskariot. Mereka sama-sama dijual. Mereka sama-sama dijual dengan perak. Kalau Yusuf dijual dengan 20 shikal perak, Tuhan Yesus dijual dengan 30 keping perak. Dan mereka sama-sama mengampuni orang yang bersalah pada mereka. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang tadi kita bahas. Tuhan Yesus menaikkan doa pengampunan bagi orang-orang yang bersalah. Bahkan di atas kayu salib Tuhan Yesus mendoakan mereka, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mirip-mirip bukan? Dan mereka akhirnya juga sama-sama diangkat oleh Tuhan. Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kalau Tuhan Yesus bahkan dibangkitkan dari kematian untuk membuktikan bahwa dialah Mesias, dialah penyelamat, dialah anak Allah satu-satunya yang menjadi penebus bagi kita semua. Jadi Tuhan itu kayak yang berkenan bagi kita kisah Yusuf, dan salah satu yang paling berkenan itu adalah Yusuf itu mau untuk mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Jadi remanya kita semua harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sama seperti Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Itu yang saya dapat. God bless you. Halo semuanya, selamat pagi. Terima kasih buat Anda semua yang sudah berpartisipasi membagikan setiap rema dan firman Tuhan dalam Living Bible Yakub. Hari ini kita akan memasuki babak baru di dalam Living Bible, yaitu cerita tentang Yusuf. Hari pertama ini saya akan membagikan bagaimana Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan, dan ternyata setelah dia menceritakan mimpi itu, dia harus masuk ke dalam sumur yang kering, bahkan kemudian dia harus dijual, berpisah dengan keluarga yang dicintai, berpisah dengan orang tua, berpisah dengan lingkungan di mana dia bertumbuh. Tapi ternyata cerita Yusuf tidak berakhir di sumur, bahkan tidak berakhir di pedagang-pedagang Mesir tersebut. Rema yang saya dapatkan dari cerita Yusuf ini adalah setiap mimpi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, bahkan setiap firman janji yang Tuhan sudah berikan, pasti akan digenapi oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah merasakan kesulitan untuk menggenapi setiap janjinya atas hidup kita. Tangannya tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang tajam untuk menjawab siap doa dan pergumulan kita ketika kita berjalan di dalam proses kehidupan ini. Apapun keadaan kita hari-hari ini, mungkin kita mengalami seperti Yusuf, masuk di dalam sumur yang kering. Kita sepertinya dipenjara oleh pandemi ini, oleh pekerjaan yang tidak menentu dan sebagainya. Tapi pagi hari ini saya mau mengingatkan buat Anda semua, menguatkan Anda bahwa pekerjaan Tuhan dalam hidup Anda belum selesai. Pekerjaan Tuhan, penggenapan Tuhan atas setiap mimpi-mimpi yang Tuhan sudah berikan belum selesai sampai hari ini. Tuhan akan terus mengerjakan. Bahkan pandemi ini pun tidak akan pernah bisa menghentikan rencana Tuhan, mimpi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan Anda. Terus berjalan dalam ketaatan, terus berjalan di dalam kehendak dan rencananya, terus berjalan di dalam firman Tuhan. Saya percaya satu saat kita akan melihat mimpi-mimpi kita akan terjadi dan digenapi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. I love you. 5,000.
lapang dada, dan murah hati. Bertanggung jawab dan pekerja keras. Memiliki visi. Hidup dan hatinya dipenuhi dengan belas kasihan Allah. Excellent dan bisa dipercaya. Seorang yang terus berada di roadmap-nya Tuhan, mengerjakan kehendak Tuhan di segala kondisi. Seorang yang rendah hati dan tahu kehendak Tuhan dalam hidup. Pemaaf. Selalu melakukan yang terbaik. Apapun situasi dan kondisinya. Itulah yang kami pelajari dari karakter seorang Yusuf. Mari sama-sama kita tetap semangat dan antusias mengikuti kegerakan The Living Bible. God bless you. Shalom, saya Widianto. Hari ini saya mau membagikan rema yang saya dapatkan melalui Kejadian pasal 39, Yusuf di rumah Potifar. Di rumah Potifar, walaupun Yusuf sudah mendapatkan kekuasaan yang begitu besar, kepercayaan yang begitu besar, tapi itu tidak membuat Yusuf menjadi orang yang angkuh maupun sombong maupun menyalahgunakan kekuasaannya. Dia tetap bisa menjaga dirinya, tetap rendah hati. Itulah yang saya melihat dia mampu menghindari, melarikan diri dari godaan-godaan yang bisa menyebabkan dia jatuh ke dalam dosa. Saya percaya setiap kita, ketika kita menjaga hati kita tetap rendah hati, maka kita pun akan lebih mudah untuk menghindari godaan-godaan dan jatuh di dalam dosa. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, izinkanlah kami berdoa buat setiap kalian semua, agar kami semua bisa menang seperti Yusuf. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan terus dalam kehidupan kami. Kami berdoa, ya Roh Kudus, jauhkan setiap kami daripada pencobaan, berikanlah setiap kami kerendahan hati, dan tuntunlah kami untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, saya Helga dari B179 mau membagikan rema untuk renungan hari ini, ada apa dengan Yusuf. Yang saya dapatkan rema dari Yehuda adalah saya melihat ada pribadi Kristus di dalam Yehuda. Karena apa? Seperti Kristus yang mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita sebagai umat manusia, juga seperti Yehuda yang mau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan adiknya yaitu Benyamin, karena Benyamin adalah kesayangan dari ayahnya, dan itu juga menandakan sebuah integritas yang kuat dari Yehuda untuk apa yang dijanjikan kepada ayahnya, dia benar-benar melakukan dengan baik kepada adiknya Benyamin. Sekian, terima kasih, semoga memberkati. Shalom, kisah Yusuf bertemu dengan papanya di Kejadian 46 ini merupakan kisah yang mengharukan. Yusuf kecil yang sedari kecil dia selalu bersama dengan papanya, ada di dalam lindungan papanya, ketika tiba-tiba secara paksa dia harus dipisahkan dari papanya, bekerja di suatu negeri yang dia nggak kenal. Bisa dibayangkan bagaimana malam-malam kerinduan Yusuf kepada Yakub, kerinduan Yusuf kepada papanya, dan ketika 20 tahun kemudian akhirnya Yusuf dipertemukan kembali dengan papanya, dikatakan di Kejadian 46 ayat 29 Yusuf menangis lama di bahu papanya. Dari sini saya belajar bahwa selama kita mempunyai pengharapan di dalam Kristus, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. There is more to our story. Cerita hidup kita ada di tangan Tuhan. Selama kita berharap kepada Tuhan, cerita hidup kita nggak berhenti sampai di sini saja, tetapi masih ada cerita-cerita lainnya yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Selama kita terus berharap kepada Tuhan, pengharapan itu nggak akan pernah mengecewakan.